Oke, hai guys, nama saya Michael Orlando. Dulunya channel ini bernama Abikel Mana. Sekarang sudah diganti karena memang channel ini dikelola oleh saya dan Miguel. Jadi saya ganti namanya menjadi Miguel Michel. Miguel itu adik saya sendiri dan Miguel akan selalu di sini. Saya mungkin di luar karena saya tidak bisa menggunakan studio ini lagi karena bekerja di luar gitu. Nah, kali ini saya akan fokus membahas komentar dan beberapa tips dan trik tentang memasang busa peredam suara ini supaya nggak rugi, nggak banyak habis modal. Pertanyaan kalian saya akan jawab setahu saya, sepengalaman saya. Yang pertama sekali saya ingin share ke kamu bahwa kalian pakai ini, lu punya duit, lu punya kuasa. Nggak. Jadi gini, kayak saya, misalkan hanya saya sendiri yang menggunakan studio ini. Saya udah beli kursi gaming, sebutlah kursi gaming, kemudian saya udah pasang ini. Anggaplah ini adalah rumah kos atau rumah orang lain lah, terus kalian pengen pasang ini. Setahun kemudian kalian sudah pakai atau beberapa bulan kalian udah pakai ini, ternyata kalian harus pindah, ininya harus dibongkar. Apakah dindingnya akan rusak? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan dari kalian, dari kamu. Ada yang bertanya seperti itu. Nanti akan membekas nggak? Iya, membekas. Bekas lemnya itu akan nempel-nempel di sini. Untuk penjelasan penjelasan lengkap untuk pemasangan busa peredam mengenai lem dan tahanannya bisa kalian lihat di video ini. Video saya sebelumnya itu memang sudah lama, tapi sampai sekarang masih ada aja yang bertanya ya. Jadi pertama, ini akan membekas. Tapi busanya ini nggak akan rusak asalkan kalian hati-hati membukanya. Jadi bisa kalian bongkar lagi setelah pasang, kalian bisa bongkar lagi dan bisa dilipat, bisa dibungkus dan bawa kemanapun kalian mau. Yang tinggal di sini hanya bekas lem. Jadi kalau misalkan dindingnya putih bersih gitu ya, udah bekas lemnya akan tinggal dipoles, cat, selesai, datar lagi. Udah. Untuk ya itu aja lah kalau untuk sebelum dan setelah pemasangan jika dibongkar seperti apa. Kemudian ada juga yang bertanya, sore kak, kalau mau pasang peredam suara seluas 2 meter kali 1 meter 4 cm selembar doang di dalam kamar dekat pintu biar nggak kedengaran keluar, bakal ngaruh nggak ya? Buat berbicara aja sih, bukan buat audio. Emang kalian mau bahas apa sih di kamar sampai nggak mau kedengaran di luar, keluar kedengaran sama tetangga, tante atau mama kamu ya? Ngaruh sih ngaruh, tapi nggak sebegitu pengaruh. Nah, ini sebenarnya kalau memang mau maksimal harus menggunakan AC. Kenapa harus pakai AC? Karena kalian pernah ke tempat rental band nggak? Rental studio drum itu kan keras banget suaranya. Mic, gitar, segala macam, speakernya dinyalain gede-gede gitu. Nggak begitu kedengaran keluar, tapi masih tetap kedengaran. Itu karena getarannya kuat sekali. Nah, namun ruangan itu kan tertutup, benar-benar tertutup, hampir tidak ada celah sedikit pun sampai keluar. Udara yang masuk nggak ada, yang keluar nggak ada. Terus ada yang bertanya seperti ini, ngap dong, meninggal nggak orang di dalam sana? Iya, meninggal kalau memang nggak ada sirkulasi udara ya. Paling sisa oksigennya setelah pintu ditutup ya seberapa lah, ngap, sak napas. Iya benar itu. Nah, bagaimana supaya kita masih adem, tenang di dalam sehingga suara kita teriak nggak sampai keluar, bahkan suara drum yang sekencang-kencang itu masih kedengeran tapi nggak terlalu gitu. Tergantung settingannya. Kalau yang itu mungkin yang lebih profesional, yang lebih tahu, yang lebih niat itu mungkin lebih tahu. Bagaimana supaya kita nggak meninggal di dalam ruangan itu menggunakan AC sebagai sirkulasi udara. Tapi kalau misalkan kalian hanya memasang sebagian, mungkin hanya akan menghilangkan gema. Kan ada etalase di atas pintu, masih ada bolong-bolong kan? Atau di dekat jendela, pokoknya di ruangan itu masih ada bolong-bolong aja sedikit. Oke lah. Mungkin hanya akan meredam gema. Kemudian ada kain-kain yang berserakan, kasur itu juga bisa meredam suara. Tapi kok bukan berarti suara itu nggak bisa keluar. Suara itu masih kedengeran sampai keluar, asalkan masih ada bolong. Kalau mau full, tidak mau keluar suara Anda, memang harus menggunakan AC, coy. Ruangannya tertutup seperti kamar hotel atau di dalam mobil lah yang lebih gampang ya. Kalau kalian nggak punya mobil, mungkin kalian pernah naik mobil teman atau naik mobil bus yang pakai AC itu benar-benar tertutup, kedengaran nggak suara motor mobil lewat dari luar? Kita juga ngobrol atau ajeb-ajeb dalam mobil
suara kita sampai keluar nggak? Enggak. Padahal isi di dalam nggak pakai peredam begini, coy. Hanya menggunakan hanya ada dinding-dinding mobil, kaca sama kursi. Tapi kok suaranya nggak keluar? Nah, dikarenakan mobil itu benar-benar tertutup. Loh, kok kalian masih hidup di dalam mobil itu? Karena ada sirkulasi udara melalui AC itu tadi. Coba matiin AC, ngap kalian di dalam, apalagi rame-rame. Mungkin kalian jedak-jeduk, joget-joget di dalam mobil, mobilnya aja yang goyang. Nah, suara kalian nggak akan kedengaran sampai keluar. Mau nyalain lagu dalam mobil sekencang-kencangnya juga bisa nggak akan keluar. Ya, silahkan kalian praktekkan sendirilah. Nah, itu penjelasan yang paling simple, yang mungkin mudah dimengerti, mudah dicerna oleh kamu yang belum mengerti ya. Ada juga yang bertanya, Bang, kamar saya itu dindingnya dinding triplek. Kalau saya pakai keseluruhan, apakah saya hanya perlu memakai yang di bagian pintu atau di triplek saja, apa semuanya? Nah, ini balance dengan penjelasan saya sebelumnya ya. Intinya untuk pemasangan peredam suara yang betul-betul niat meredam suara, tutup semua ruangan seperti halnya dalam mobil, seperti halnya di dalam kamar hotel. Kamar hotel pun kalau kalian pernah menginap, kalau kalian studi tour atau kemana, suara tetangga nggak akan terdengar. Ya, mau dengerin musik sekencang-kencangnya juga suara tetangga sebelah nggak akan kedengeran. Namun apabila ada pintu di sana, nah dari pintu itu masih bisa keluar suara karena lubangnya memang di situ. Jadi suara kalian yang di dalam bisa keluar hanya bisa didengar melalui pintu kamar itu. Karena memang pintu kamar hotel yang sebegitu oke-nya gitu kan, itu masih bisa kedengaran sampai keluar karena masih ada selah di bawah, di samping gitu. Jadi masih bisa kedengaran, meskipun settingannya gimana masih bisa keluar suaranya. Nah, makanya dibikin settingannya benar-benar kedap suara nggak kedengaran sampai keluar, memang harus ditutup. Ada juga yang jualan make up gitu kan, ada yang jual vape shop kan di pinggir jalan tuh, kok di dalamnya nggak berisik ya? Karena di dalam toko-toko yang mewah itu kan mereka menggunakan AC aja, nggak pakai ini loh. Tapi suara dari luar nggak masuk, bukan nggak sama sekali nggak masuk tapi sedikit gitu. Kita juga di dalam nggak begitu langsung kita teriak-teriak di dalam, kita nyalain musik, kita nyanyi bareng, gitaran bareng, nggak sampai luar karena AC itu sudah cukup meredam suara, tapi nggak full. Kalau pakai kipas angin bisa nggak? Ada juga tuh yang bertanya kayak gitu. Kalau menggunakan kipas angin hanya angin doang gitu, jadi kalian nggak bisa untuk mensirkulasikan udara itu benar-benar bisa bikin kalian hidup di ruangan tertutup seperti itu nggak bisa. Oke, saya coba lihat komentar yang lain yang unik nih. Kalau pakai lem fog bagus nggak? Iya, Fox. Ya saya menggunakan lem fog karena lem foxnya ini habis, jadi saya gunakan lem IKF. Kebetulan saya mau lagi pasang busa telur buat di studio. Oh, pakai busa telurmu ya mungkin bisa, karena saya belum mencobanya, jadi saya tidak akan memberikan keterangan ya. Ini panjang sekali komennya, apa ini? Setahu saya kalau cuma pakai sistem busa peredam itu cuman efektif buat sound absorber frekuensi atas, untuk rendah tidak keserap, kecuali dikombinasi pakai bass trap. Wah, nggak tahu saya itu, tapi ini coba ya, penjelasannya cukup lengkap. Untuk insulasi, wah bahasanya akademis sekali ya. Untuk insulasi apalagi struktur noise harus kombinasi pakai regupol atau regufoam untuk lantai. Wih, lantainya juga pakai, iya bener, lebih bagus lagi dikombinasi pakai rock wall. Apa itu? Silahkan di googling. Untuk dinding platform harus dibuat pakai teknik decoupling juga, paling ideal dengan nempel tembok tetangga. Oh iya, kalau nggak mungkin pakai sound clip atau grand glue, cuma harus impor. Oh, barangnya impor gitu. Cara paling gampangnya DIY, apa itu? Pakai karet untuk sambung-sambungan rangkanya, ntar diisi rack wall, sekalian tutup pakai Jaya board. Waduh, bahasanya nggak ngerti saya. Sound stop 2 lapis. Nah, mau lebih bagus lagi tambah 1 lapis lagi Jaya board sound absorber. Ini benar-benar profesional kayaknya nih. Bisa juga DIY lagi buat panel akustik, kemungkinan hasilnya memuaskan. Ya,
Kalau saya pribadi karena bukan YouTuber, juga bukan kejar di sound insulation aja, tidak mengejar reverb, respon, time suara gema, frekuensi harus rata. Ya, itu penjelasannya. Saya nggak ngerti ini apa yang disampaikan. Pokoknya ini lebih ke perfeksionis studio yang benar-benar meredam suara full yang seperti saya katakan tadi. Kalau kalian memang niat, cobalah sharing sama yang punya studio band, apa aja komponen-komponen, alat-alat, bahan yang harus digunakan ketika membuat studio yang benar-benar kedap suara. Tapi kalau hanya sekedar, ya kalau saya hanya untuk background, suara burung masih kedengeran sampai keluar, ada motor lewat kedengeran juga, terus suara kipas angin mungkin kedengeran juga. Kalau saya menggunakan AC baru full bersih. Sebenarnya banyak sekali trik untuk meredam suara untuk video. Kalau untuk ya hanya untuk privacy supaya suara tidak keluar, ya hanya cukup menggunakan AC aja udah cukup. Cuman AC-nya mahal gitu ya, bayar bulanannya mahal, beli AC-nya mahal. Ininya cuman 30.000 per 50 kali 50 cm. Ya, terakhir saya mau sampaikan untuk pembuatan video, karena saya memang bikin video. Sekarang banyak alat yang canggih, tidak perlu ini coy, tidak perlu beli busa peredam, pakai mic aja, mic yang bisa clip on atau mic lah ya, clip on atau mic yang bisa meredam suara noise. Nah itu juga bisa, jadi nggak perlu, bahkan apa harganya juga murah-murah, jadi nggak perlu beli ini. Tapi untuk mempercantik studio kamu bisa pakai ini gitu coy. Oke, itu aja sih kayaknya. Penjelasan singkat ini sudah cukup untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan kamu. Pertama-tama tadi tentang sebelum dan setelah pemasangan, akibatnya akan seperti apa. Kemudian yang kedua, ingat aja di dalam mobil tertutup dan pakai AC, bandingkan dengan kamar kamu, kira-kira speknya sama nggak dengan di dalam mobil, tertutup nggak? Kalau tertutup berarti oke, kalau nggak tertutup berarti suaranya masih keluar, yang di dalam bisa keluar, yang di luar pun masih bisa masuk. Kemudian saya sarankan untuk lihatlah studio band kalau ada, coba sharing. Oke, itu aja penjelasan untuk kali ini. Memang tidak begitu tersusun rapi penjelasan saya, tidaknya sedikit memberi manfaat untuk kamu yang masih bingung tentang pemasangannya. Ya kalau masih bingung lagi, komentar lagi, nanti saya balas lagi komentar kalian kalau rame ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.